Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Zalian. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nomor UKG 2015 019 41450. Nomor induk mahasiswa PPG 22001039 2181 0031. Program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek uji kinerja layanan bimbingan klasikal peserta didik kelas 9A dengan materi pendidikan lanjutan setamat SMP. Berikut rekaman hasil layanan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik. Nah, baik, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas 9A. Proses pembelajaran dimulai pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bapak pimpin doa ya. Ya. Atau minta Mas tolong pimpin doa. Terima kasih. Ya. Pengerjaan hari ini dimulai. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih. Baik. Kelas 9A. Sebelumnya saya absen dulu. Abdullah, ada Aira, ada Aisyah, ada Alfa. Oke. Andika, Anikun, Anissa, Aulia. Baik. Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Semua. Oke, baik. Kalau ada yang masuk. Nah, sebelumnya Bapak tadi di awal sudah menjelaskan bahwasanya janji Bapak minggu kemarin kita akan membicarakan tentang pendidikan lanjutan setamat SMP. Jadi temanya pendidikan lanjutan tamat SMP, atau setelah lulus SMP mau melanjutkan kemana kalian? Ya. Ada yang sudah punya pandangan setelah lulus SMP mau melanjutkan kemana? SMA. Ada SMA. SMK? Ada. Terus ada lagi yang mau mondok. Nah, siapa yang mondok? Silakan maju. 1. Sudah. Tadi mondok tak? Ya. Oke, mau melanjutkan kemana? Oke, baik. Pada pembelajaran pagi hari ini, tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa mampu memahami pendidikan lanjutan setamat SMP. Yang kedua, siswa mampu mengkategorikan perbedaan antara SMA dengan SMP. SMA dengan SMK. Nah, yang ketiga, siswa mampu mengkategorikan peminatan dan penjurusan apa saja yang ada di SMA dan di SMK. Nah, dan yang terakhir, siswa mampu memilih sekolah lanjutan sesuai dengan potensi yang ada pada diri masing-masing siswa. Jadi kamu milih sekolah itu bukan asal pilih, bukan juga asal ikut-ikutan karena pengaruh teman. Nah, boleh, tapi diusahakan harus sesuai dengan potensi diri yang kalian
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, nanti harapannya ketika proses pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini dimohon keaktifannya. Ketika tahap diskusi nanti tolong manfaatkan diskusi sebaik mungkin. Ketika presentasi dari masing-masing ketua juga mohon yang lain menyimak dengan baik-baik diskusinya. Ya? Ya. Bagaimana? Sudah siap dulu? Siap. Sepertinya lemes semua ini ya. Coba kita yel-yel saja dulu. Ya. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku Ewan, Endo, Bagarino, asik. Dan tidak lemes lagi ya. Semangat. Ya. Oke, baik, sebelumnya mungkin Bapak punya game. Silakan boleh berdiri semua. Yuk. Kita pemanasan dulu. Jadi biar kamu tidak terlalu jenuh, tidak terlalu tegang, atau mungkin yang masih ngantuk. Biar tidak ngantuk karena ini masih pagi ya. Oke, kita namanya bermain Marina Marijo menari. Ya. Kalau seperti ini namanya Marina. Perhatikan. Marina. Kalau seperti ini namanya menari. Oke. Kalau seperti ini berarti di atas. Kalau seperti ini menara. Yuk, coba sama-sama. Kalau seperti ini apa? Marina. Ayo dicoba. Marina. Menari di atas menara. Oke, sudah tahu ya? Ya. Ingat, kode-kodenya harus tahu. Kalau seperti ini apa? Marina menari di atas menara. Lawannya Marina nggak mungkin narinya sendiri. Ada namanya Marijo. Marijo itu seperti ini. Ya, kalau misalkan seperti ini tadi apa? Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Oke. Marijo. Marina menari di atas menara. Menari Marijo Marina di atas menara. Nah, tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Baik, sudah tidak ngantuk lagi ya? Oke, kalau tidak ngantuk, Bapak hari ini lanjut ke materi. Bahwasanya materinya tentang pendidikan lanjutan setelah tamat SMP. Kita ke depan. Bapak punya game. Ya. Oke. Gamenya labirin namanya. Jadi labirin di situ game tentang memilih sekolah lanjutan setamat SMP. Setelah tamat SMP kalian mau melanjutkan ke mana? SMA. Apalagi? SMA. Apalagi? Oke, jangan sampai ada yang sampai ada yang nikah atau ada yang putus Sekolah. seperti game di sini. Jadi tinggal diarahkan saja. Lulus SMP mau kemana? SMA. Langsung kita cari SMA. SMA-nya ada di atas. Nah, sudah. Ada yang mau nyoba bermain? Ya, saya. Silakan. Pasti. Ya, lain lagi. Ya, silakan. Habis SMP mau kemana, Rafli? SMA. Dipilih SMA-nya, Rafli. Ayo. Ada mana SMA itu?
Bapak punya game yang kedua. Game yang kedua sama tentang memilih sekolah lanjutan. Nah, baik. Bapak lanjutkan kepada materi. Materi pagi hari ini tentang studi lanjut tamat SMP. Oke? Perhatikan di depan semua. Kenapa masih harus melanjutkan sekolah? Ada yang tahu? Kenapa masih harus melanjutkan sekolah? Setelah kalian lulus SMP, kenapa? Ya? Karena ada cita-cita yang harus dicapai. Kenapa? Karena harus ada cita-cita yang dicapai. Oke, harus ada cita-cita. Semua siswa harus punya cita-cita. Ya? Harus punya cita-cita. Katanya pepatah juga, peribahasa, bolehlah cita-cita itu sampai setinggi. Tidak apa-apa kalau kita mau hayal, tapi jangan diusahakan, harus disertai dengan usaha. Kalau cuma kalian diem, duduk, tanpa ada usaha, saya rasa cita-cita itu tidak akan bisa tercapai. Caranya bagaimana? Harus belajar. Dan salah satunya untuk meraih cita-cita harus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Tadi Mbak Ica. Terima kasih. Lanjut ke yang lain mungkin, kelompok yang lain. Kenapa kita dituntut harus melanjutkan sekolah? Boleh. Ada yang bilang tadi temannya namanya siapa? Bunga. Bunga bilang untuk menambah wawasan. Boleh. Jadi dengan sekolah kamu wawasannya lebih luas. Jadi tidak hanya itu saja. Wawasan luas bisa dengan bergaul dengan teman-teman. Nanti kan kalau sudah SMA, dari masing-masing SMP kumpul punya teman baru. Tidak mungkin temannya yang ini saja. Ya. Oke. Ada lagi pepatah, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ada yang tahu artinya apa? Ayo, silakan. Jadi kita itu butuh yang namanya usaha. Meskipun jauh, mau tidak mau kita harus berusaha untuk meraihnya. Jadi ilmu itu tidak mesti harus kalian berdiam diri di sini. Nah, seperti peribahasa yang sudah ada di situ, meski sampai ke negeri Cina harus kita raih atau harus kita kejar. Ya, jangan kamu langsung stuck sampai di sini. Jadi meskipun sampai ke negeri Cina, silakan kamu kejar. Bahwasanya ilmu itu untuk dicari dan dimiliki sampai menempuh jarak ribuan kilometer ke negeri Cina. Ya, kamu harus sampai ke negeri Cina untuk mencari. Dengan bersekolah, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalian bisa menambah wawasan, bisa meraih cita-cita, kata temannya. Dan yang paling penting, kamu tidak putus sekolah. Salah satu program dari pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Jadi tidak boleh putus sekolah sampai SMP. SMP kan 9 tahun ya. Jadi kamu wajib belajar sampai lulus SMA. Itu sudah programnya pemerintah. 12 tahun. Maka dari itu, setelah kalian tamat atau lulus SMP, kalian wajib melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ada enggak di sini yang masih bingung setelah lulus SMP mau melanjutkan kemana? Ada enggak? Tidak ada. Harapannya Bapak, kalian tidak bingung, ya. Kalian ketika memilih lanjutan tidak perlu bingung dengan adanya materi pagi hari ini. Kalian mempunyai informasi tentang sekolah lanjutan yang bisa kalian tuju setelah kalian lulus SMP. Lanjut.
Apa saja pendidikan lanjutan yang bisa ditempuh setelah kalian lulus SMP? Yang pertama, SMA. SMA di situ sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas atau dalam bahasa Inggrisnya High school. high school atau senior high school, sama saja. Jadi sekolah menengah atas. Proses pendidikan di SMA itu ditempuh dengan 3 tahun. 3 tahun. Kelas berapa? 10, 11, 12. Oke, jangan sampai kelas 10-nya 2 kali. 10, 11, 12. Nanti kalau sampai 2 kali berarti kamu tidak Naik kelas. usahakan sambil belajar. Oke, sudah jelas SMA? Oke, kalau sudah jelas, ada lagi pendidikan lanjutan yang bisa ditempuh setelah kalian lulus SMP, itu namanya SMK. SMK di situ pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang setara dengan SMA. Hanya saja kalau di SMK itu lebih ke kejuruan atau lebih ke keterampilannya. Proses pendidikan di SMK itu hampir sama dengan di SMA. Dapat ditempuh dengan waktu 3 tahun. kelas berapa? 10, 11, 12. Oke, di sini ada yang menanyakan. Jadi kalau SMK itu lebih ke kejuruan. Sekolah yang lebih fokusnya ke keterampilan, keahlian nanti. Kalau di SMA lebih ke pendidikan yang cakupannya masih sifatnya luas. Jadi kalau di SMA itu fokusnya luas. Kalau di SMK lebih ke kejuruan. Lanjut. Tadi temannya di sini ada yang mau lanjutkan ke pondok pesantren siapa? Alhamdulillah, pondok pesantrennya di mana, Mas? Oh, di Malang. Oke, baik. Pondok pesantren itu lembaga pendidikan Islam tradisional. Ya, karena kenapa dibilang tradisional? Karena itu sudah sejak zaman dahulu, ya, di mana para siswanya tinggal dan belajar di bawah bimbingan guru. Kalau di pondok pesantren itu disebut Kiai. guru, itu disebut Kiai. kalau laki atau Pak Ustaz, kalau perempuan oke, biasanya tinggal dan belajar di sana di bawah bimbingan guru atau kiai yang mempunyai asrama dan tempat menginap santri. Jadi nanti biasanya santrinya itu tinggal dan menetap di asrama. Ya. Nah, terus contoh pondok pesantren yang terbaik yang ada di Indonesia itu banyak sebenarnya. Bapak hanya menyebutkan 6. Ya, ada Gontor, Sidogiri, Langitan, Lirboyo, Tebu Ireng, dan Al-Amin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak lanjut. Ya, Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Perbedaan antara SMA dengan SMK. Oke. Dari materi di SMA lebih banyak materinya. Ya. Kalau di SMK itu lebih banyak prakteknya. Kalau dari segi biaya, kalau di SMA biayanya lebih murah. Kalau di SMK lebih mahalnya karena di SMK banyak peluang kerja. Kalau di SMA itu peluang kerjanya kecil. Kalau di SMK peluang kerjanya besar karena lebih dibekali dengan keterampilan. Oke.
sini ada yang bertanyakan? Karakter, mengenai karakter di SMA itu karakternya memiliki karakter yang memiliki kapasitas luas. Jadi wawasannya lebih luas yang sudah saya sebutkan. Kalau di SMK di sini biasanya menjadi orang yang profesional dalam bidang yang ditekuninya, keterampilannya. Jadi kamu ahlinya elektro nanti ditekuni itu bidangnya, atau profesional dalam bidang elektro. Sampai di sini ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, baik, kita langsung diskusi kelompok. Di sini sudah ada berapa kelompok? 4. Oke, kelompok 1 mana? Silakan ngaco kelompok 1. Oke, ketuanya? Oke, kelompok 2? Ketuanya? Oke, kelompok 3? Ketuanya? Saya, Pak. Oke. Kelompok 4? Oke, ketuanya? Oke, baik. Tugasnya kalian Bapak minta untuk mengkategorikan berbagai macam peminatan atau penjurusan yang ada di SMA ataupun di SMK sesuai dengan brosur yang Bapak punya. Oke, kelompok 1 bagian MAN 2. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 2 SMK 3. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 3 sesuai dengan brosur SMK apa? Bina Usaha atau SMK Kesehatan. Dan kelompok 4 MA. Silakan. Ditulis nama kelompoknya ya. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Kelompokkan ya dengan sesuai dengan penjurusan yang ada. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Jika sudah, silakan masing-masing ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok 1. Silakan. Saya ambil perwakilan dari kelompok 1 ingin mengkategorikan macam-macam peminatan atau jurusan yang ada di MAN 2 Pamekasan. Jenis-jenis jurusan atau peminatan yang ada di sekolah tersebut antara lain IPA dan IPS. IPA difokuskan kepada biologi, kimia, dan fisika. IPS fokus kepada sejarah, ekonomi, dan geografi. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1. Sambil Bapak jelaskan bahwasanya di MAN 2. MAN 2 di situ hanya ada 2 penjurusan. Jadi kelas IPA dan kelompok 1. Lanjutkan dulu. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan memberitahukan jenis-jenis jurusan atau peminatan yang ada di sekolah SMKN 3 Pamekasan. Yang pertama ada bidang keahlian teknologi informasi, yaitu ada pengembangan perangkat lunak dan game. Terus ada di keahlian pariwisata, ada 3, yaitu kuliner, perhotelan, dan kecantikan.
yang terakhir ada bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif yaitu busana. Ya, itu saja. Oke, baik. Silakan, tepuk tangan dulu. Nah, di kelompok 2 mempresentasikan SMK berapa? SMKN 3 Pamekasan. Jadi di SMKN 3 Pamekasan itu ada berapa penjurusan? Ada 6. Oke. Sebenarnya kalau berbicara penjurusan di SMK itu tidak ada 6, tapi bisa jadi lebih. Nah, Bapak sempat mencari di internet, di situ ada 18 penjurusan. Contohnya jurusan Tata Boga. Jadi jurusan Tata Boga di sini mempelajari seluk-beluk kuliner. Ada lagi jurusan Teknik Komputer, jurusan Teknik Otomotif, Farmasi, Tata Busana, jurusan Akuntansi, Keperawatan, Multimedia. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica, perwakilan dari kelompok 3, ingin mengategorikan sekolah SMK Bina Husada. Jurusan-jurusan yang ada di SMK Bina Husada, yang pertama ada farmasi klinis dan komunitas. Berikut adalah jurusan yang difokuskan pada peracikan obat, pembuatan obat, minuman herbal, minyak angin, dan lain-lain. Yang kedua ada teknologi laboratorium medik. Berikut adalah jurusan yang menganalisis berbagai penyakit seperti darah, feses, dahak, dan lain-lain. Yang ketiga ada asisten keperawatan, yaitu jurusan yang difokuskan pada perawatan individu, kelompok, maupun komunitas dan mencapai kesehatan. Dan terakhir, ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut ada PNR dan Pramuka. Oke, sudah. Oke, terima kasih kelompok 3. Bahwasanya di kelompok 3 mempresentasikan SMK Kesehatan. Jadi di kelompok 3 di situ ada 3 macam penjurusan: farmasi klinis, ya, teknologi laboratorium medik, dan asisten keperawatan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Terakhir ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengategorikan macam-macam peminatan atau perjurusan yang ada di MA Al-Zubair. 1. TIK atau komputer, 2. Bahasa Inggris, 3. Tahfizul Quran, 4. Keterampilan menzaid, 5. Bahasa Arab, dan 6. Ilmu Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tangan dulu. Kelompok 4 MA Al-Zubair. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Oke, bagaimana? Sudah paham semua peminatan dan penjurusan yang ada di SMA ataupun SMK? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Bapak punya game lagi. Game tentang peminatan dan penjurusan. Harapannya ketika kalian memilih sekolah lanjutan, di situ sudah benar-benar dipikirkan, sudah benar-benar didiskusikan dengan orang tua. Ya? Paham? Paham. Oke. Gamenya seperti ini. Bapak sudah mengelompokkan macam-macam penjurusan di SMA dan di SMK. Tinggal diklik, maka akan berputar. Nah, jurusan pelayaran. Oke, sampai di sini ada yang mau dilanjutkan? Kalau tidak ada, Bapak akan menayangkan tips tentang memilih sekolah lanjutan. Oke, silakan disimak.
Oke, sudah ya? Oke, baik. Kalau memilih sekolah lanjutan harus benar-benar dipikirkan. Bapak punya tips. Yang pertama, ketika memilih sekolah lanjutan, kalian harus mencari informasi sekolah lanjutan yang ingin kalian tuju. Yang kedua, sadari minat. Ya, sadari minat atau potensi yang kalian miliki. Oke, yang ketiga, ikutin kata hati. Jangan ikut-ikutan teman. Yang keempat, diskusikan dengan orang tua. Apalagi kalau kalian mau masuk ke SMK, karena di SMK itu membutuhkan biaya yang banyak. Oke, putuskan lalu segeralah mendaftar. Ya. Terakhir, ikuti alurnya. Setelah itu tunggu pengumuman dan siapkan diri kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, harapannya ketika kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak dari awal sampai akhir tentang tips memilih sekolah lanjutan, harapannya kalian sudah mempunyai pandangan tentang sekolah lanjutan yang ingin kalian tuju. Ya, silakan kalian kerjakan, pilih sekolah lanjutan yang ingin kalian tuju. Alasannya apa? Jika ada yang mau ke SMA, pilih kalian mau masuk jurusan apa. Jika ada yang mau ke SMK, alasannya apa, lalu pilih jurusannya apa. Dan yang terakhir, pondok pesantren, silakan kalian pilih pondok pesantrennya mana yang ingin kalian tuju. Ya, silakan dikerjakan. Yang belum terima? Oke, yuk, silakan dikerjakan. Ya, silakan dipilih ya. Sekolah lanjutan yang ingin kalian tuju, alasannya dan jurusannya apa. Oke. Sudah ya? Oke, kita sudah. Baik, dikumpulkan ke ketuanya. Silakan dikumpulkan ketua. Sudah ya? Sudah semua. Oke, baik, kita sudah. Nah, di sini kalian sudah menentukan sekolah lanjutan yang ingin kalian tuju. Harapan Bapak ketika kalian memilih sekolah lanjutan yang kalian tuju, tidak lagi ikut-ikutan teman dan diharapkan disesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki atau potensinya kalian di mana. Ya? Oke, karena waktunya sudah habis. Nah, pada pagi hari ini siswa kalian tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan informasi tentang sekolah lanjutan. Nanti Bapak minta kalian untuk mengisi lembar evaluasi dan proses. Setelah proses pembelajaran ini, silakan untuk mengisi lembar evaluasi dan proses. Boleh dikerjakan di sini atau boleh dibawa pulang besok di komunitas. Oke, baik. Untuk materi minggu depan, silakan dipersiapkan cara memanfaatkan waktu luang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, Bapak akhiri. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.